Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Khairunisa, NIM 1264062010076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Perilaku Islam Organisasi. Yang pertama, persepsi dan komunikasi akan menjadi hal utama dalam organisasi karena tanpa persepsi dan komunikasi yang baik akan mengakibatkan retaknya berorganisasi. Contohnya yaitu pada suatu organisasi, saat ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, namun karena komunikasi yang kurang jelas dan kurang baik, maka hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari pendapat yang telah disampaikan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi dan bisa juga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antar satu sama lain dan bisa menimbulkan konflik. Lalu untuk solusinya, yaitu masalah harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan benar agar tidak muncul persepsi yang salah. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Di sini saya memilih gaya kepemimpinan managerial grade A. Ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana pemimpin mampu membantu organisasi atau tim untuk mencapai tujuan. Teori ini berfokus pada dua aspek penilaian, yaitu tingkat produktivitas atau kepedulian terhadap tugas dan motivasi tim atau kepedulian terhadap hubungan tim. Contohnya yaitu dalam organisasi IPNU IPPNU, di sini ketua atau pemimpin selalu membantu para anggota timnya untuk mencapai tujuan dan selalu mengawasi setiap tugas-tugas dari anggota timnya dan selalu memberikan motivasi serta kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar tim. Yang ketiga, contoh dari nilai norma sikap moral dan etika dalam mengembangkan kualitas organisasi. Contohnya yaitu selalu berusaha bersikap jujur terhadap sesama anggota organisasi, adil terhadap sesama anggota organisasi, bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang telah dikerjakan atau dilakukan. Yang kedua, menerapkan sikap saling percaya antar sesama anggota organisasi, menghargai pendapat orang yang berorganisasi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Soal nomor 4 yaitu teori motivasi. Ada 5 yaitu yang pertama teori hierarki Maslow, yang kedua teori motivasi MC Challen, yang ketiga teori X dan Y MC Gregor, dan yang keempat teori Hertzberg, yang kelima ada teori IRG Clayton Alderfer. Dan saya memilih teori hierarki Maslow. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Saya sangat setuju dengan teori ini. Menurut saya, kita memang harus mendahulukan kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan yang paling penting daripada kebutuhan yang lebih tinggi atau yang tidak terlalu penting. Dan jangan mengikuti tren dengan mengutamakan kebutuhan tersier sehingga lupa dengan kebutuhan primernya. Soal nomor 5, dalam penerapan motivasi seringkali kita menemukan problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Contoh pertama, contoh buruk yang diberikan oleh atasan. Pemimpin merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap tim. Ini membuktikan bahwa pemimpin harus mengambil alih semua pekerjaan dan menjadi yang terbaik dalam pekerjaan tersebut. Jika ada seorang pemimpin ataupun atasan, Anda harus memberikan contoh etos kerja dan dedikasi Anda bagi anggota tim lainnya. Setiap atasan pastinya menginginkan bawahannya untuk memahami arti kerja keras dan melakukannya untuk mencapai tujuan bersama. Jika Anda sebagai pemimpin tidak menunjukkan kerja keras, maka anggota tim lainnya akan melakukan hal yang sama. Jadi, cobalah untuk melihat kondisi setiap anggota tim. Bantulah mereka untuk tampil maksimal dalam pekerjaan. Misalnya, bantulah anggota tim yang masih kesulitan untuk menghadapi keluhan pelanggan melalui telepon, atau bantulah seorang anggota tim untuk dapat bertemu dengan klien dan melakukan presentasi dengan baik. Soal nomor 6, apa benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional?
Jelaskan. Jawabannya adalah benar. Marah adalah emosi yang wajar, namun bisa berimbas negatif pada tubuh. Marah memiliki spektrum yang berbeda, mulai dari frustasi ringan, kesal, hingga marah yang meledak-ledak atau emosi. Tidak hanya mempengaruhi emosi, marah juga akan mempengaruhi otak Anda. Tak hanya mempengaruhi emosi, marah juga mempengaruhi otak Anda. Ketika Anda merasa marah, darah akan langsung mengalir ke frontal cortex yang mengurangi kemampuan berpikir secara rasional pada seseorang. Hasilnya bisa menguntungkan tetapi bisa juga merugikan Anda. Hal itu ketika merasa marah, banyak orang yang bertindak tidak rasional dan akhirnya menyesal. Jika marah, sebaiknya hitung dari 1 sampai 10 sebelum bertindak karena otak untuk berpikir rasional sedang tidak optimal. Pertanyaan nomor 7. Dalam organisasi kita sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan konflik dengan interkonflik yang pada situasi 3 berdampak fungsional? Dalam hal ini, kelompok terutama pada masing-masing individu harus berpikir tentang maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana menanggapi perilaku orang tersebut atau kelompok lain. Selanjutnya, diperlukan adanya persepsi di mana antar kelompok harus menyadari bahwa adanya kondisi-kondisi yang harus dipahami akan persoalan atau problem dengan persepsi yang tepat. Antar kelompok harus tetap tenang dengan berpikir secara panjang dan tidak terbawa emosi terhadap konflik agar tidak merugikan organisasi atau perusahaan. Pertanyaan nomor 8. Dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distribusi dan negosiasi interaktif. Negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Contoh negosiasi distributif adalah negosiasi gaji antara manajemen dan karyawan. Di satu sisi, karyawan menginginkan gaji tinggi, sebaliknya manajemen berusaha menekankan gaji serendah mungkin demi efisiensi organisasi. Contoh negosiasi integratif adalah negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Di satu sisi, perusahaan menginginkan harga termurah, namun di sisi lain, supplier tentu saja menginginkan harga setinggi-tingginya. Pertanyaan nomor 9. Ada 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Sken. Berikan contohnya. Yang pertama ada artefak. Pada tingkat ini budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan. Contohnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua ada nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung, sehingga menyimpulkannya sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci atau menganalisis dokumen. Selain itu, nilai merupakan titik kerangka evaluasi yang dipergunakan anggota untuk menilai organisasi. Dan yang ketiga ada asumsi dasar, merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Pertanyaan nomor 10. Jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, budaya ideologis, dan budaya konsensus, dan budaya hierarki. Yang pertama, budaya rasional. Proses informasi individu akan diberikan sebagai sarana tujuan layanan, contohnya produktivitas, efisiensi, keuntungan, atau efek. Yang kedua, budaya ideologis. Dalam budaya ini, proses informasi secara intuitif diterima sebagai sarana revitalisasi, contohnya dukungan eksternal, akuisisi sumber daya, dan pertumbuhan. Yang ketiga, budaya konsensus. Dalam konteks budaya konsensus, diasumsikan bahwa pemrosesan informasi kolektif adalah cara untuk mencapai tujuan koleksi. Contohnya yaitu moralitas, iklim, dan kerja tim. Dan yang terakhir ada budaya hierarki. Dalam budaya hierarki, pengolahan informasi formal diasumsikan bahwa dianjurkan untuk tujuan yang berkelanjutan, contohnya stabil, terkendali, dan terordinasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.